Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan, tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian, pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan qabul di hadapan tuan pengulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sirat tahnik yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan pengulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat,
milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya nggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah. Kata istrinya, untuk siapa saya bersolek? Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu. Kata adiknya, percuma saja, suami saya jarang di rumah. Kemana? Di masjid terus. Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, inna likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, kau memang pandai milih warna. Walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu sih dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang melihatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian, sehingga istri merasa tidak diperhatikan. Nah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja. Seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Nah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan atas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting, terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian, juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu, menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia mendambakan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan.
Yang saya maksud borongan artinya ya sebagai istri ya dia, yang nyuci ya dia, yang masak ya dia, yang membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana. Walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasusnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humairah. Humairah dari kalimat ahmar yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ta'ali ya Humairah, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok, sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak 2, bapak lu. Sudah 3 anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main, ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama, kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama, jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati ya. Sudah anak 3, istri ngajak kondangan, kata suami, loh pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpeleset, emang lu mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Sudah hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh Pak, suami marah sama istri persis ambil gebukin maling. Aduh, gebah lebih belakang kawan.
Jangan, kata agama kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras masih nekat, bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul, jangan mukanya, bagian lain dari tubuh, itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik.